Bagaimana Islam memandang demokrasi? Kok bohong juga nggak jawab kalau bercita cendeko kan? Tapi nyikolo bagian dia tak tahapu pula. Bagaimana Islam memandang demokrasi? Apakah Islam itu menerima konsep demokrasi seutuhnya atau menolak seutuhnya atau seperti apa? Ada dua pandangan para ulama dalam persoalan ini. Yang pertama mengatakan bahwa demokrasi itu satu bentuk sistem yang dapat diterima oleh Islam. Ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena dibanding-bandingkannya dengan syura. Syura itu musyawarah, mufakat, yang merupakan salah satu dari inti yang ada pada konsep demokrasi. Oh, bukankah demokrasi itu adalah sebuah sistem yang bukan dari dunia Islam? Demokrasi satu sistem yang datang dari dunia kufar, orang-orang kafir yang bahkan sudah ada pada masa Yunani kuno dulu. Sistem demokrasi. Kalau seandainya itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat, maka boleh dipakai. Ini kata yang pertama. Mereka menganalogikannya dengan perang Khandaq yang ketika itu menggunakan sistem gali farid, dan gali farid itu adalah milik orang-orang Persia. Jadi dianalogikan seperti itu. Seperti Abbas, Al-Aqad, macam-macam itu yang apa ya di antara yang setuju dengan sistem itu. Jadi dikarenakan oleh menggali farid itu sebenarnya itu adalah metode milik orang Persia, dan orang Persia bukan Islam. Sementara itu dipakai oleh Nabi dalam perang Khandaq. Kenapa dipakai oleh Nabi? Diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Karena Salman memang orang Persia. Dan Nabi menggunakan sistem itu padahal bukan milik umat Islam. Dianalogikannya demokrasi gitu juga, walaupun bukan lahir di dalam rahim dunia Islam, itu lahir di rahim orang-orang kafir, tetapi kalau memang nampak manfaatnya maka dibolehkan oleh kelompok pertama. Kelompok yang kedua ini yang menentang, termasuk diantaranya kalau tidak salah Abdul Karim Zaidan, itu diantara pakar-pakar kontemporer yang menolak sistem demokrasi. Kenapa demikian? Karena sistem demokrasi itu kebenaran diukur oleh suara terbanyak dan kebenaran diserahkan kepada rakyat. Sementara dalam Islam, kebenaran bukan pada suara terbanyak dan bukan diserahkan kebenaran itu di tangan rakyat. Kebenaran ada di tangan Allah dan Rasul-Nya, kebenaran harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, itulah yang benar. Apa yang salah menurut Allah dan Rasul, itulah yang salah. Sementara demokrasi dipilih nanti ketika rakyat setuju, yang lebih banyak adalah setuju, maka disitulah letaknya sebuah kebenaran dan itu salah. Ini kata kelompok yang kedua. Karena ya satu orang punya hak satu suara, kan instrumen demokrasi itu kan yang paling terkenal itu kan sistem pemilihan dengan satu suara, satu orang satu suara. Semua orang punya hak yang sama dan kedudukan suaranya sama. Beda juga ini dengan Islam. Kalau Islam ahlul halli wal aqdi itu meskipun kadang hanya 5 orang atau 7 orang, tetapi mereka berhak menentukan sikap karena memang mereka yang pantas untuk menentukan itu. Kalau demokrasi tidak, awak jong gilo semuanya. Kalau dulu tidak boleh yang gilo miliar potong boleh kan? Kan tidak nyini juga kok memang terjadi. Lah, jangankan dengan suara orang gila, dengan suara palsu. Ustaz Hasan miliar satu suara. Ada suara palsu, ndak jauh lewang ndak? Samura. Mana bisa diterima dalam Islam seperti itu? Nah, oleh karena itu, dari segi kekuatan hujah antara dua pendapat yang tadi itu, sebenarnya pendapat kedua itu lebih kuat. Bahwa demokrasi tidak akan bisa sepenuhnya disamakan dengan Islam dan tidak sesuai dengan Islam. Karena alasan yang tadi itu, kebenaran diukur melalui suara terbanyak.
Seandainya di dewan itu voting miras itu boleh, umpamanya dibuat undang-undang miras umpamanya, voting nanti. Sebagian besar mengatakan boleh, maka miras akan menjadi halal oleh demokrasi. Itu namanya. Makanya ketika mau sidang aksi pornografi, tidak selesai lah. Kenapa? Karena kepentingan di dalamnya banyak sekali. Dan yang setuju dengan aksi pornografi itu lebih banyak. Apa mau disamakan dengan Islam? Islam, apa yang Al-Quran katakan salah, salah. Apa yang hadis katakan benar, benar. Tidak pakai voting. Makanya kata Ibnu Mas'ud, siapa yang disebut dengan al-jamaah? Barang siapa yang bersama al-haq wa in kunta wahdak. Meskipun kamu sendiri. Anta ma'al haq wa in kunta wahdak.